Bapak badhe mohon izin untuk wawancara tentang dilema etika. Selamat pagi Bu Rona. Ya, bisa Bu Rona? Nggih. Bapak begini, selama ini sebagai pimpinan, Bapak bagaimana dalam mengambil keputusan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya. Saya biasanya melihat suatu permasalahan dapat dikatakan bujukan moral itu apabila harus membuat keputusan antara benar atau salah. Tetapi jika benar lawan benar, maka permasalahan Selamat pagi Ibu, mohon waktunya sebentar untuk wawancara tentang dilema etika. Selamat pagi juga Bu Rona. Ya, silakan ya Bu Rona. Nggih, terima kasih. Ibu, gini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, suatu permasalahan dikatakan bujukan moral apabila kita harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sedangkan jika dua permasalahan tersebut sama-sama benar, maka merupakan dilema etika. Oh, begitu. Jadi, bagaimana menurut Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Menurut saya, jika saya menghadapi kasus dilema etika, maka sebelumnya saya akan mencari fakta-fakta. Apa saja yang ada, siapa saja yang terlibat, menganalisisnya, kemudian mencari alternatif solusi. Nah, setelah itu mengambil keputusan. Jadi setelah itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, biasanya langkah-langkah yang akan saya lakukan, pertama, mencari fakta-fakta apa saja yang ada. Kedua, siapa yang terlibat. Ketiga, menganalisisnya. Kemudian keempat, mencari alternatif solusi. Yang terakhir, mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, selama pengalaman saya selama ini, hal-hal yang efektif dalam menyelesaikan kasus yang merupakan dilema etika adalah mencari siapa yang terlibat, melihat urgensi permasalahan, kemudian mengambil keputusan. Gitu. Jadi, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus, apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya, ini berarti sebuah tantangan ya, Bu Rona. Iya, betul. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kedua pihak memiliki nilai yang sama-sama penting. Namun tetap harus ada yang didahulukan. Selain itu juga harus menilik pada peraturan yang berlaku. Namun juga tetap menggunakan nilai-nilai kebajikan universal sehingga tetap memanusiakan manusia. Tidak ada waktu khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika ini selama ini, Bu Rona. Namun sebagai pemimpin organisasi sekolah, saya tetap harus bermusyawarah dengan warga sekolah ketika ada permasalahan. Jadi perlu bermusyawarah gitu. Ya, Bu Rona. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika? Untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah apabila orang yang terlibat mau bersikap profesional dan berbesar hati dalam menerima keputusan yang telah ditetapkan. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika, Ibu? Ya, selama ini pengalaman saya untuk dilema etika ini, pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
Saya belajar melihat dari berbagai sudut pandang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Saya juga harus jeli dan mau menerima masukan yang diberikan dalam pengambilan keputusan. Ya, hebat sekali Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan matur nuwun. Bu Rona, sama-sama. Semoga lancar untuk Bu Rona dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.